Halo Sobat Vesper semua, balik lagi sama gue Jody Habibi. Kali ini gue gak di studio nih. Gue kali ini konten di Bandung ya, tepatnya di Lembang sih. Kali ini konten pertamanya di Lembang. Oke, kali ini gue mau buat karena cuacanya dingin, cuacanya sangat syahdu nih ya. Gua nggak mau buat manual brew, mungkin manual brew besok pagi kita buatnya. Kali ini gua mau buat cappuccino, hot cappuccino sih, hot latte lah. Oke Sobat Vesper, di sini udah ada equipment nih gua bawa dari studio ya. Ini equipment yang biasa gue pakai juga, tapi ini ada yang baru. Ini gua naro beans kopinya sekarang di sini nih ya. Tempat untuk naro beans, naro apapun, dan ini sudah vakum ya, jadi udah kedap udara gitu ya. Ini yang paling baru nih sobat nih. Oke. Sekarang kita akan mulai panasin dulu nih. Panasin si kettlenya, panasin si airnya. Nah ini biasanya kan gua tinggal puter doang tuh pakai kompor listrik. Kali ini gua pakai kompor api, kompor nesting ya. Kompor buat camping, buat ke gunung ya. Gitu ya Sobat Vesper. Sekarang kita langsung aja untuk buat si hot latte or hot cappuccino. Langsung aja ikutin terus, let's go. Nah oke Sobat Vesper, jadi ini sudah gue siapkan semua equipmentnya. Termasuk ini gue biasa pakai kompor listrik ya, tinggal putar doang enak. Kali ini gue pakai kompor api, ini biasa buat kompor portable ya. Ini biasa buat naik gunung, buat camping gitu-gitu. Oke. Nah, ini sekarang gue mau buat hot latte ya. Gue mau siapin beansnya dulu, tapi sebelum gue siapin beansnya, mungkin gue mau panasin dulu untuk si airnya ya. Untuk si kita buat base espresso di mocha potnya. Oke, kita nyalakan dulu. Nice. Sudah nyala. Sekarang kita siapkan beansnya. Ini dia beansnya. Ya, ini gue pakai yang vakum untuk si tempat taruh beansnya. Seperti ini. Sekarang kita pakai hand grinder dari VS7. Ya, karena ini yang lagi terfavorit buat gue. Si hand grinder VS7 ini. Oke, seperti biasa kita akan buat di mungkin kita pakai di 18 atau 20 lah ya. Karena ini timnya lumayan cukup banyak ya, ada 4 orang. Jadi gua buatnya mungkin 2 gelas kali ya. Tapi yang akan gua tayangkan 1 aja. Oke, ini sudah kita tire. Sekarang kita tuang. Oke, sebanyak 20 gram. Nah, oke. Ini sudah 20 gram. Sekarang kita masukkan ke hand grinder. Sebelum kita masukkan, kita setting dulu. Ya, ini kita putar sampai mentok. Ini udah di titik 0. Ini gua pakai di klik 4 atau 5 aja lah ya. Jadi nggak terlalu yang halus. Kita hitung. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, kita pakai di 4 atau 5 aja deh. 5. Oke, sekarang kita masukkan beansnya ya. Kita tinggal masukkan seperti ini. Oke, beansnya sudah masuk. Tinggal kita pasang handle-nya. Langsung kita let's grind. Oke, ini tadi gue pakai di klik 5 ya Sobat Vesper. Ini kita tinggal giling aja sampai dia selesai. Ginilah resikonya kalau pakai hand grinder ya. Harusnya gue bawa grinder elektrik nih biar cepet ya, kayak di studio enak gitu ya. Nggak dong, tapi tetap ini enak lah buat kita bawa-bawa kemana-mana. Kalau untuk manual brew sih harusnya nggak selama, waktu gilingnya nggak selama untuk ngegiling fine sih ya. Oke, ini 20 gram gue pakai untuk kita buat base espresso di mocha pot ya. Oh ya, ini buat sobat-sobat Vesper nih ya, kalau kalian punya
keinginan untuk Vesper datang ke kota kalian, boleh langsung aja di komen di kolom komentar. Nanti gua akan sampaikan ke pihak Vespernya untuk gua berangkat ke kota kalian, sobat. Ya. Jadi kalian komen aja. Sepertinya akan selesai untuk gilingannya. Yap, betul aja, sudah beres. Untuk gilingannya sudah beres. Sekarang kita lihat. Ini juga untuk moka pot udah cukup banget sih ya. Karena untuk si hand grinder VA7 ini sudah teruji untuk gilingan fine di di mesin espresso ya. Karena gue udah coba untuk di Lamar Joko. Gitu sobat. Tapi kalau ini kan di klik 5, kalau untuk di Lamar Joko atau di mesin espresso itu di klik 2. Jadi waktu gilingnya akan jauh lebih lama dibanding di 5 ya sobat ya. Ya itulah resikonya ketika beli hand grinder untuk buat gilingan fine untuk di mesin espresso. Ya kan? Oke. Ini sudah di 20 tadi ya. Oke sobat Vesper, sekarang kita siapkan moka potnya nih. Seperti biasa, moka pot oktagonal andalan gua. Ya ini yang 3 cup, lagi-lagi gue bawa ini. Gue udah sering bilang di video-video sebelumnya pun, kalau si oktagonal ini adalah andalan gua untuk bawa kemana-mana. Oke sobat, sebelum itu gua mau ambil paper filter yang round dulu ya, buat si moka potnya. Nah ini paper filter yang round. Sebelum itu gua mau taruh dulu, kita rinse dulu paper filternya. Oke, kita rapihin biar supaya hasil ekstraksinya lebih maksimal ya sobat ya. Ini gua nggak tahu nih untuk hasil ekstraksi di moka potnya akan seperti apa, karena gue pakai kompor api dan ini di luar, di outdoor ya. Ini di apa ya, di teras lah, teras villa tempat gue menginap malam ini. Jadi anginnya lumayan kencang. Jadi kemungkinan untuk suhu yang akan didapat si moka pot ketika dipanaskan itu akan berubah-ubah. Jadi kemungkinan ada perubahan dan hasil ekstraksi yang mungkin kurang maksimal ya, tapi gue usahakan ini maksimal. Oke sobat Vesper, sekarang kita masukkan ke dalam si basket moka potnya ya, basket powdernya. Oke sobat Vesper, ini kita masukkan dulu ya. Kita masukkan sebanyak 20 gram. Oke. Ini akan, nah ini kan penuh banget nih karena ini belum ditekan-tekan, jadi kita tekan-tekan pakai tangan aja ya, karena alatnya ada beberapa alat studio yang biasa gue pakai itu tidak terbawa, jadinya nggak apa-apa, kita pakai tangan aja dulu ya untuk kita tekan-tekannya sobat. Nah sekarang oke, kita tamping untuk si powdernya ya. Kita tamping secukupnya aja, nggak perlu yang padat banget juga, nggak perlu yang sampai dia rapat banget gitu untuk tekanannya. Oke, karena kalau misalkan terlalu rapat pun, terlalu padat pun, nanti hasil ekstraksinya malah jadi over ekstrak gitu, jadi kelamaan dia untuk dimasaknya gitu. Ini sebetulnya kapasitas ya, kalau 3 cup kapasitas untuk 20 gram. Cuma memang agak susah masukin bubuk kopinya ya, soalnya emang pas-pasan banget untuk 20 gram. Nah jadi seperti ini nih ya. Jadi seperti ini. Sudah, kita taruh dulu. Kita tuang air seperti biasa lah ya. Nih water tanknya kita ter dulu. Kita tuang, karena ini 20, gue pakai di mungkin 130 atau 140 lah ya. 130 aja kita pakai. Oke, sudah di 130. Sekarang kita masukkan
basketnya ke dalam water tank ya. Seperti ini. Kita ambil napkin dulu ya, karena ini panas. Karena ini gue pakai air panas ya. Terus ini paper filternya yang round ini udah gue pasangkan di mocha potnya. Jadi tinggal kita putar seperti ini, kita pasang. Lalu kita kencengin, kita rapetin untuk masangnya biar supaya si uap atau tekanannya nggak keluar ya. Oke, ini sudah. Sekarang tinggal kita taruh di kompor. Oke Sobat Vesper, kita taruh di kompor dulu. Nah oke Sobat Vesper, jadi tadi sudah kita siapkan mocha potnya untuk kita taruh di kompor apinya ya. Oke, sekarang kita angkat dulu ketelnya. Ya, kita angkat ketelnya. Kita taruh mocha potnya. Kita buka. Kita buka gas dari si kompornya. Kita klik. Oke, gue nggak tahu nih bakalan hasilnya berapa lama. Karena ini gue sih udah nyoba. Tapi hasilnya lumayan cukup lama karena si panasnya itu bergerak terus kan. Jadi dia nggak stabil gitu ya Sobat Vesper ya. Kita tunggu aja untuk hasil ekstrak di mocha potnya. Oke, jadi hasil kopinya nanti akan keluar. Seperti biasa aja gitu untuk pemakaian mocha pot. Ya Sobat Vesper. Oke Sobat Vesper, kita tinggal tunggu aja hasil ekstraksinya keluar dari si mocha potnya, keluar dari corong ini ya. Ya seperti inilah kalau misalkan mau ngopi di alam, mau ngopi di outdoor. Ya ini sebenarnya nggak alam-alam banget ya, ini di villa, tapi ini di outdoor jadi anginnya berasa lumayan berasa anginnya gitu ya. Jadi si apinya pun goyang kanan, goyang kiri, jadi nggak konsisten untuk memanaskan si mocha potnya gitu. Jadi apa ya, tingkat kepanasannya nggak kayak kompor listrik biasa kita pakai gitu kan. Itu Sobat Vesper. Ya inilah tantangannya kalau kita ngebrew atau kita buat espresso di mocha pot di luar gini nih ya. Oke, sambil kita tunggu, kita santai-santai dulu aja. Oh iya, dan kali ini gua bawa banyak banget alat-alat untuk persiapan konten-konten selanjutnya. Ya, gua bawa si portable coffee maker, immersion dan drippernya. Ini ada French press, ini akan kita pakai untuk kita buat foam ya, kita buat jadi steamnya pakai si French press ya. Ini French press Phonix. Terus juga gue bawa ini coffee filter portable ya. Terus ada grinder, gue buat 3 hand grinder. Ada si KM6, ini hand grinder KM6. Selain gue bawa KM6 untuk hand grinder, gue bawa si VA7 yang tadi gue pakai untuk ngegrind ya, untuk kita buat si. Nah ini udah keluar tuh, tanpa gue sadarin kan tuh akhirnya. Ini sudah keluar hasilnya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah terus yang ketiga gue bawa grinder lens. Nih, gue bawa grinder lens. Ya, oke Sobat Vesper. Terus apa lagi ya? Ya tadi yang alat yang terbarunya adalah ini ya, toples vakum ya. Ini toples vakum. Ini ada logo Vespernya sebetulnya. Cuma ini logo Vespernya itu warna hitam. Oke Sobat Vesper, ini sepertinya hasil ekstraksinya sudah selesai. Dia masih keluar, masih mengeluarkan hasil ekstraksi dari espressonya. Kita tinggal tutup aja dan kita angkat ya pastinya ya. Hasilnya sih untuk kremanya tebel, dia foamy gitu, seperti biasa. Nah ini sudah mulai muncrat-muncrat, kita tutup. Kita matikan saja. Kalau di kompor listrik gua angkat kan. Kalau ini gua nggak perlu angkat lah ya. Ini sudah gua matikan gitu. Oke Sobat Vesper, jadi sekarang gua mau mempersiapkan apa ya, untuk kita buat foam ya, untuk si latte, hot latte-nya. Karena ini malam cukup lumayan dingin malam ini di Lembang. Ini gua syuting di jam 1 dengan suhu 17 derajat. Kalian bayangkan 17 derajat di luar, konten the best emang. Oke, ini kita angkat, kita taruh di sini. Sekarang gua mau panasin susunya ya. Gua mau panasin susunya. Ini gua pakai Milk Experience ya. Susunya gue pakai susu seperti biasa, susu outside, kebanggaan. Nggak kebanggaan sih, emang gue suka aja sama susu outside. Oke, ini kita timbang, kita tuang di 100 untuk nanti kita buat foamnya ya. Kita tuang,
di 100. Oke. Sudah. Sekarang kita panaskan kembali susunya. Kita ambil termometer. Ya. Kita akan lihat. Karena gua pengen suhunya si susu ini di bawah 60. Jadi gua mau di 55 aja. Kita lakukan api besar juga, it's okay. Oke, sambil kita nunggu panas ini ya, kita mau siapkan untuk si French press-nya. Ya. Oke, seperti biasa kita buat hot latte. Kalau gue udah pernah buat hot latte, ada di episode, gue lupa, pokoknya cari aja. Ya, hot latte ala Vesper. Oke, ini French press dari Vesper, ini French press Phonix namanya ya. Ini ada dua warna, hitam dan biru. Oke, kita akan pakai ini. Biasanya ini buat kopi ya, kopi filter, tapi kita pakai untuk frother. Oke, atau kita untuk foam apa ya, latte ya. Cappuccino or latte. Oke. Nah, kita lihat jangan sampai kelewat, nanti susunya over extract juga, over apa ya? Jadi kepanasan dia jadi pecah gitu ya untuk si susunya. Jadi kurang bagus untuk kita buat foam dan nutrisinya pun akan hilang gitu kalau kepanasan ya. Oke, sobat. Oh ya, gue juga bawa si tamping mat nih, tamping mat SQR gitu. Terus gue juga bawa si WDT Black Phantom, ini laku banget nih. Ini lagi, kalau nggak salah ini baru restock lagi gitu ya sobat ya. Terus bawa frother. Oke, ini sudah di 50, kita matikan. Kita tuang untuk susunya ke French press. Oke, kita tuang semua. Sekarang kita buat foamnya. Kalau gua biasanya untuk apa ya, ngefroatnya itu sekitar 30 detik lah. 30 detik sampai 1 menit, 1 menit sih kelamaan lah. Pokoknya sekitar segitu. Oke. Kita langsung aja froat. Hasilnya kita sampai 2 kali lipat dari total yang kita masukkan ya. Tadi kan 100 untuk volumenya ya. Kalau sudah lumayan agak berat, itu tandanya foamnya sudah hampir jadi. Oke, kita lihat dulu ya. Karena agak susah kalau misalkan nyari foam di sedikit lagi. Ini sebenarnya sudah 2 kali lipat ya untuk hasil foamnya. Oke, sudah. Ini kita taruh dulu. Di sini bolehlah, nggak apa-apa. Oke, kita ini dulu biar si gelembungnya hilang. Nah, ini good banget sih. Jadi seperti ini untuk si foamnya ya. Untuk si foamnya kita sudah selesai nih. Sekarang gua mau pakai gelas ini ya, gelas cappuccino atau latte. Kita taruh dulu, kita tuangkan si espressonya. Ya, kita tuangkan si espressonya sebanyak, kalau gue biasanya sih pakai di 30 atau 40. Ya, kita pakai di 30 aja. Ini kita nggak bikin latte art lah ya. Kita ya biasa aja. Yang penting enak susu, apa, kopi latte-nya ya. Oke, ini sudah di 30, gue udah masukkan di 30 mili dan foamnya ya. Kita pindahkan foamnya ke milk jug. Oke. Oke. Oke, kita akan buat si hot latte-nya ya sobat ya. Oke sobat Vesper, sekarang kita akan buat si latte-nya. Kita tuangkan susunya yang udah kita frother. Ini sih gue mau coba, tapi sepertinya akan apa ya, akan kurang bagus ya. Tapi it's okay. Kita masukkan dulu. Kita aduk ya. Kita buat klasik aja. Oke. Seperti yang gue bilang, latte artnya 0 gue skillnya.
Jadi ini sudah selesai untuk hot latte-nya ya. Nih kita langsung cobain aja kali ya. Kita langsung aja cobain hot latte ala Vesper di Lembang ya, dengan cuaca yang luar biasa syahdu. Dingin, sebetulnya lebih ke dingin karena ini suhunya di 17 guys, 17 derajat ya. Ini sih cocok banget sih bakalannya. Nah ini nih latte-nya. Oke, ini latte-nya oke banget sih ini. Tinggal di bentar ya, coba ya. Tuh. Nah, jadi tuh, ya kan? Ya, paling nggak ada bentuknya lah gitu ya. Oke, kita langsung aja cobain hot latte ala Vesper. Seperti biasa, tidak ada yang tidak enak ketika pemakaian alat-alat dari Vesper, sobat Vesper nih. Oke, nggak perlu mesin espresso, tapi kalau ada lebih bagus. Tapi kalau di outdoor gini kan agak susah ya untuk pakai mesin espresso. Oke, ini rasanya gimana ya? Mendeskripsinya enak lah pokoknya. Balance, kopinya bold, susunya ada gurihnya, ada manisnya. Karena lagi-lagi gue pakai outside. Oke, hot latte ala Vesper. Oke sobat Vesper, nih kalau nunggu gua habisin hot latte-nya akan panjang durasi editnya gitu ya. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu untuk kita buat hot latte di suasana dan vibes yang berbeda. Sebetulnya kalau untuk cara buatnya sih sama aja kayak yang di studio. Cuma ini lebih tertantang karena pakai kompor api dengan dihiasi angin-angin dari luar. Ya, dimana kita berada di suhu 17 derajat Celcius di Lembang, Bandung, dengan segelas hot latte. Ini sih double kill nih kalau ini ya. Enak banget coy. Oke sobat Vesper, jadi mungkin segitu aja untuk konten hot latte ala Vesper di Lembang, di Villa Lembang nih. Tempat kita nginep ya sobat ya, tempat kita tidur untuk malam ini. Besok kita akan lanjut lagi berkegiatan di hari kedua berarti ya. Gua nggak tahu sih besok gua akan pulang atau kita extend 1 hari lagi sampai hari Minggu. Gua nggak tahu, tapi kita putuskan di besok aja. Kayak kita akan besok akan berkegiatan, banyak banget kegiatan Vesper besok nih. Luar biasa, kita akan datang ke cafe, ada beberapa gitu ya. Nanti kita akan buat konten juga di sana. Kalian ikutin terus kegiatan dari Vesper di Bandung ini selama 2 atau 3 hari ke depan. Oke sobat Vesper. Oke, untuk kalian kalau mau beli alat-alat, seperti biasa kalian bisa langsung aja cek di Tokopedia or Shopee ya sobat ya. Atau kalian mau beli di TikTok atau mau di Instagram juga bisa. Untuk di Tokopedia kalian cari aja dengan nama Vesper Indo _new. Untuk di Shopee kalian cari dengan nama Vesper Indo. Untuk di TikTok kalian cari dengan nama Vesper Indo juga. Untuk di Instagram kalian cari dengan nama vesper.idn. Kalian udah pada apalah marketplace kita atau cara pembelian alat-alat kita kalau buat yang sering nonton nih ya. Oke sobat Vesper, tapi gue memberikan informasi ini untuk siapa tahu ada teman-teman atau sobat-sobat yang baru bergabung untuk join trend di Vesper Tools ya. Jadi seperti itu, kalian bisa beli di tempat yang tadi gue sebutkan. Mudah-mudahan doain ya, doain aja pokoknya secepatnya, sesegera mungkin kita akan ada offline store, doain. Dan kalau nanti sudah kita launching, kalian pasti kita akan undang ya sobat ya. Oke sobat Vesper, mungkin segitu aja. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, support terus channel YouTube kita. Terus juga kalian like, kalian share nih ke sobat-sobat kalian. Dan jangan lupa kalian komen kalau kalian mau memberikan ide ke kita. Oke, kalian komen aja ya sobat Vesper. Oke sobat Vesper, mungkin segitu aja. Gua Jody Habibi pamit. Thank you for watching and see you. Ikutin terus kegiatan kita di Bandung selama 3 hari ke depan. Bye-bye.